adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di Sunday School Online. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa Sunday School Online. Tuhan, Engkau bimbing kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti setiap pembelajaran Alkitab dan juga kami bisa menikmati setiap pujian penyembahan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Semangat ya adik-adik. Yuk, mari bangkit berdiri. Adik-adik, tanggal 17 Agustus kita sedang merayakan apa? Kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Masker Iblis Dihancurkan. Karena kita sebagai pahlawan-pahlawan Kristus sudah merdeka. Yuk adik-adik. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya kasihnya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya kasihnya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya kasihnya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya kasihnya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita, tutup mata kita, biarlah kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dahulu sebelum masuk ke firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan dengan baik Tuhan. Kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan, hadir ketika kami Tuhan yang benar-benar fokus Tuhan dan memuji dan menyembah Engkau. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Pasang telinga kami, buka hati kami ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah selama kami mendengarkan firman-Mu, kami menjadi anak yang taat ya Tuhan. Dan pikiran kami hanya fokus ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kak Frida. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Frida berdoa ya. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami minta Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengertian kepada kami semua, untuk kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Mari Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah merasa takut, ya? Atau siapa di sini yang pernah merasa sendirian, tidak ada teman, ya? Tentu pernah ya. Pasti kita semua pernah merasa takut atau pernah merasa sendirian. Tetapi Kak Frida punya kabar baik nih ya. Alkitab mengatakan bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Saat kita takut, saat kita merasa sendiri, Allah berjanji bahwa Allah akan beserta dengan kita dan Allah akan menolong kita. Cerita firman Tuhan pada hari ini berjudul Ayo Berikan Semangat, ya, yang diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Cerita kita hari ini ya mengenai Yosua. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa memimpin umatnya, yaitu bangsa Israel. Musa sudah memimpin orang Israel sejak mereka keluar dari Mesir dan berjalan menuju ke tanah perjanjian
yaitu tanah Kanaan. Setelah hampir 40 tahun perjalanan, Musa menjadi tua. Alkitab mengatakan bahwa Musa berumur 120 tahun ketika meninggal, sehingga Allah memerlukan seseorang sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Adik-adik, dapatkah kalian membayangkan tekanan yang dihadapi oleh Yosua? Tekanan yang sangat besar. Ya, Yosua harus menggantikan Musa, harus menggantikan seorang nabi yang luar biasa, harus menggantikan seorang pemimpin yang luar biasa. Musa itu pernah berhadapan muka dengan Allah. Wah, adik-adik, ya, ini bukan tugas yang mudah bagi Yosua, bukan perkara yang gampang bagi Yosua. Harus memimpin bangsa yang sangat besar jumlahnya, yaitu bangsa Israel, menuju ke tanah perjanjian, menuju ke rumah mereka yang baru. Kak Frida yakin Yosua pasti merasa takut, merasa ragu-ragu. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu memimpin bangsa yang sangat besar ini? Tetapi kalau kita baca di kitab Ulangan pasal 31 ini dan kitab berikutnya, yaitu kitab Yosua pasal yang ke-1, kita akan menemukan ada 7 kali Yosua dibangkitkan, dikuatkan imannya. Ya, Tuhan sendiri berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam memimpin bangsa Israel ini. Kalimat tersebut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, diucapkan lagi dan lagi dan lagi kepada Yosua, agar Yosua menjadi semangat lagi, percaya bahwa dia bisa memimpin bangsa Israel tersebut masuk ke tanah Kanaan. Tidak hanya Tuhan, Musa juga memberikan semangat kepada Yosua dengan mengucapkan kata-kata yang sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan sendiri ya memberikan semangat kepada Yosua. Bangsa Israel telah menjadi lelah dan patah semangat. Bayangkan, mereka sudah berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tinggal di kemah-kemah, makan burung puyuh dan mana setiap hari. Orang Israel tidak punya rumah. Selama bertahun-tahun, bangsa Israel berjalan di padang gurun dengan harapan mereka akan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Jadi, Yosua ini harus memimpin bangsa yang sedang patah semangat, yang sudah lelah, ya, 40 tahun berjalan di padang gurun. Untuk itulah Tuhan memberikan semangat kepada Yosua. Musa juga memberikan semangat kepada Yosua untuk dapat melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Adik-adik, dari cerita Yosua hari ini kita belajar bahwa menjadi anak yang murah hati adalah anak yang dapat memberikan kata-kata semangat kepada orang lain. Murah hati tidak selalu berbicara tentang memberikan barang kepada orang lain atau memberikan uang kepada orang lain. Murah hati juga berbicara bagaimana kita dapat memberikan kata-kata semangat kepada orang lain. Kak Frida kasih contoh ya bagaimana kita dapat melakukan ya memberikan semangat kepada orang lain. Contohnya nih, di masa pandemi sekarang, pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun lebih ya. Nah, mungkin ada teman kita yang merasa takut ya kalau mendengar kata-kata COVID-19. Atau ada juga teman kita yang sakit COVID-19 misalnya ya. Lalu mereka merasa takut. Bagaimana ini? Ya, merasa khawatir, apakah saya bisa sembuh? Nah, adik-adik dapat menjadi orang yang murah hati dengan cara memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat kepada mereka. Ya, contohnya nih, ayo kita berdoa bersama-sama, ya, percaya bahwa Tuhan pasti akan sembuhkan. Jangan khawatir, jangan takut, ingat firman Tuhan, ya. Tuhan itu Allah penyembuh kita. Kita bisa datang kepada Tuhan berdoa, ya, minta kedamaian, minta kekuatan untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu salah satu contoh ya yang dapat kita lakukan dalam hidup kita, memberikan semangat ya
kepada orang yang sedang sakit, atau bisa juga kita memberikan semangat kepada teman-teman kita yang mungkin merasa putus asa dalam belajar matematika, atau dalam belajar bahasa Sunda, atau dalam belajar bahasa Inggris karena susah. Nah, kita bisa kasih semangat kepada teman-teman kita. Ayo, rajin belajar, jangan menyerah ya. Saya akan tolong kamu, saya akan bantu kamu, saya akan ajari kamu ya. Kalau kamu berusaha, kalau kamu rajin belajarnya, kamu pasti bisa. Itu adalah anak yang murah hati ya. Jadi anak yang murah hati yang kita pelajari hari ini adalah anak yang memberikan semangat kepada orang lain. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Allah tidak akan meninggalkan kita ya, tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan membuat aktivitas. Langsung saja kita buat aktivitas untuk minggu ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas warna, pita, pensil warna atau pensil juga boleh, karena hanya akan digunakan untuk menggulung kertasnya, spidol, dan double tape ya. Mari kita mulai membuat aktivitas kita. Pertama-tama kertas warna ini kita lipat menjadi 2 ya. Kemudian kita gunting menjadi seperti ini. Langkah berikutnya kita akan menggulung sisi atas dan sisi bawah menggunakan pensil. Letakkan pensil seperti ini, lalu kita mulai menggulung kertasnya. Yang bagian sisi atas ya. Kira-kira 3 atau 4 gulungan saja cukup. 1, 2, 3, cukup ya. Agar gulungannya tidak terlepas, nanti akan kita tempel dengan double tape ya. Demikian juga dengan sisi yang bawah, kita buat gulungan ya. 1, 2, 3. Seperti ini ya. Berikutnya kita akan tulis terlebih dahulu kata-kata semangat yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Adik-adik masih ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua untuk membangkitkan semangat Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita tulis ya. Adik-adik juga boleh menghias ya di sekeliling kalimat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Boleh gambar bunga ya, hati, atau apa saja ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Boleh kita gambar muka yang tersenyum ya. Sekarang kita akan tempel dulu ya gulungan tadi dengan double tape supaya tidak terbuka lagi. Sebelum kita tempel sisi yang atas, terlebih dahulu kita selipkan pitanya ya. Ini baru kita gulung sisi atasnya supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Lalu pitanya kita ikat ya. Boleh menggunakan selotip atau boleh langsung diikat saja seperti ini. Ini kita sembunyikan ya ikatannya di dalam gulungan ini supaya terlihat lebih indah ya, lebih rapi. Kita tarik pitanya ya. Kita masukkan ke dalam gulungannya seperti ini. Nah, ya. Oke. Inilah aktivitas kita minggu ini ya, membuat gantungan kata-kata pemberi semangat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adik-adik dapat menggantungkan ya
hiasan ini di kamar kalian atau di depan pintu kamar kalian ya, supaya kita ingat terus ya firman yang diberikan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, itulah firman Tuhan kita untuk hari ini. Kita sama-sama belajar ya untuk menjadi anak yang murah hati. Murah hati tidak hanya berbicara berbagi barang atau berbagi uang, tapi juga kita bisa berbagi kata-kata yang membangkitkan semangat. Kita berdoa lagi yuk untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar tentang caranya menjadi anak yang murah hati, yaitu dengan memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat kepada teman-teman kami. Tuhan, Kau yang memberikan kami hikmat, apa yang harus kami katakan kepada teman-teman kami yang sedang merasa ketakutan, yang sedang merasa sedih, ataupun sedang sakit. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat memberikan kata-kata semangat kepada teman-teman kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku anak murah hati yang suka berbagi, dengan bersyukur tulus memberi, sukacita di hati. Murah hati, murah hati, aku suka menjadi anak murah hati. Aku anak murah hati yang suka berbagi, dengan bersyukur tulus memberi, sukacita di hati. Murah hati, murah hati, aku suka menjadi anak murah hati. Murah hati, murah hati, aku suka menjadi anak murah hati. Aku suka menjadi anak murah hati. Aku suka menjadi anak murah hati. Akan tutup dengan berdoa ya, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita sudah selesai mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang dibagikan tadi bisa kami lakukan di rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Dadah.